Halo, masih bersama Bermatematika. Pada kali ini kita akan membahas integral lipat dalam koordinat polar. Ya. Nah, kita ingat, misalkan kita punya daerah S seperti ini, nah, maka kita bisa melakukan integral lipat atas daerah S dari F dA. Nah, sebelumnya cara menghitung integral lipat atas daerah S adalah kita membagi-bagi daerah S ini ke dalam persegi panjang kecil, ya. Mungkin ada baiknya kita review, ya. Jadi kita bagi-bagi ini, potong-potong seperti ini. Oke. Kemudian dalam kasus yang khusus, kita katakanlah si F-nya bernilai selalu positif, ini akan menyatakan volume. Untuk mendapatkan volume ini, kita ambil satu buah persegi panjang kecil, kemudian kita hitung berapa luasnya, kemudian kita anggap tinggi semua titik pada persegi panjang kecil ini semuanya sama, yakni sebesar Jadi di sini ada begini. Ya. Yang ini yang berwarna merah ini, tingginya katakanlah semuanya sama, yakni setinggi F di titik XK, YK bar. Jadi ini katakanlah ini persegi panjang yang ke K yang kita ambil. Kemudian yang ini luasnya delta AK, maka si delta VK-nya volume satu buah box tinggi ini adalah sama dengan tinggi dari kotak dikalikan dengan luas. Ya. Kemudian dijumlah-jumlahkan, diambil limitnya. Maka itulah nilai dari integral lipat atas daerah S. Ya. Nah, sekarang kita akan melakukan hal yang serupa, tapi cara kita memotong-motong daerah S ini tidak lagi berbentuk persegi panjang, tapi mengikuti bentuk pada koordinat polar. Jadi kita kembali gambar lagi si S-nya, katakanlah seperti ini. Ini daerah S-nya. Nah, kalau sebelumnya kita potong-potong secara persegi panjang, sekarang kita potong-potong dengan sedikit berbeda. Jadi ini katakanlah sebagai bantuan kita masih punya sumbu X dan sumbu Y-nya. Kemudian kita buat koordinat polar, ya. Koordinat polarnya misalkan seperti ini. Ini lingkaran, ada lingkaran lain. Ini. Kemudian kita gambarkan garis-garis lurus. Oke. Nah, kalau yang tadi potongan kecilnya diambil berbentuk persegi panjang, sekarang yang kita ambil adalah bagian yang ini. Ya, ini nggak betul-betul berbentuk persegi panjang lagi. Oke, ini kurang lebih bentuknya mirip-mirip kayak gini. Kalau kita perbesar. Ya, ini yang setelah kita perbesar. Ya. Nah, ini misalkan si daerah ini terbentuk dari dua buah R. Yang ini misalkan panjangnya adalah R1. Ya. Yang ini ke sini adalah R2. Oke. Jadi ini adalah selisih dari R1 dikurangi R2. Ini adalah delta R-nya. Mungkin ini adalah bentukan yang seperti ini yang ke K. Ini delta RK. Ya. Nah, sama seperti tadi, kita ingin menghitung volume dari objek yang alasnya berbentuk seperti ini dan tingginya di setiap titik kita asumsikan semuanya sama, yakni sama dengan
lebih seperti ini. Nah, ini tingginya adalah F di titik RK, theta K. Nah, sekarang agar kita bisa menghitung volumenya, kita perlu menghitung berapa luas dari daerah ini. Ya. Nah, sebelum kita melakukan itu, kita review sedikit. Kalau kita punya juring, ini juring ya, dia bagian dari lingkaran. Katakanlah si juring ini membentuk sudut theta. Dan ini merupakan lingkaran berjari-jari R. Maka luas dari juring luas J adalah apa? Ya, perbandingan antara theta dengan 2pi dikali dengan PR kuadrat. PR kuadrat adalah luas seluruh lingkaran. Jadi si juringnya adalah theta per 2pi dari seluruh lingkaran. Sama aja dengan setengah theta R kuadrat. Ya. Nah, sekarang si bangun ini didapat dari pengurangan 2 juring. Ya, kalau ini dilanjutkan, ini kita hapus saja ya yang ini, biar lebih jelas yang ini. Jadi kalau kita lanjutkan seperti ini. Ya. Ini sudut yang dibentuknya adalah selisih dari delta yang dibentuk oleh garis yang ini dan garis yang ini. Jadi ini adalah, ini mungkin Anda nggak, karena nanti di videonya tidak ada highlight kursornya, jadi mungkin perlu saya gambar. Jadi si tetanya itu kita dapatkan dari theta yang kita peroleh dari garis ini. Ini ada tetanya, misalkan sekian, ya, dengan theta yang diperoleh dari garis yang ini. Ini adalah sebesar delta theta K. Ya. Nah, menurut rumus juring ini, berarti si luas daerah ini adalah juring yang besar, yang ini, dengan jari-jarinya R1, dikurangi dengan juring yang kecil, yang jari-jarinya R2. Berarti luas daerah AK-nya, berapa? Delta AK yang di atas adalah setengah theta R1, tetanya adalah delta theta ya. Setengah delta theta K R1 kuadrat dikurang setengah delta theta K R2 kuadrat. Ini disederhanakan, setengah delta theta K R1 kuadrat dikurang R2 kuadrat. Bisa dituliskan sebagai R1 kurang R2 kali R1 tambah R2. R1 dikurang R2-nya tidak lain adalah delta R. Jadi ini sama dengan delta theta K dikali ini adalah delta RK. Kemudian ada R1 ditambah R2 per 2. Dan ini adalah merupakan rata-rata dari R1 dan R2. Itu kurang lebih adalah jarak ke suatu titik di sini. Ya. Jadi si setengah R1 tambah R2-nya itu adalah jarak rata-rata. Ini akan menjadi RK. Nah, kita bayangkan bahwa ketika potongan-potongan ini sangat-sangat kecil, yakni ketika selisih dari R1 dan R2 sangat kecil, maka si RK ini akan mendekati R1 dan R2 ya. Jadi ini akan sama dengan delta theta K delta RK. Ini akan kurang lebih mendekati nilai si RK sampel yang kita pilih di sini. Jadi ini akan sama dengan kurang lebih ketika delta R-nya sangat kecil, maka rata-rata dari R1 ditambah R2 ini akan sangat dekat nilainya dengan R bar K ini. Dimanapun RK bar ini kita ambil. Ya, jadi ini seperti ini. Oke. Jadi si luas delta theta K-nya adalah kurang lebih seperti ini. Berarti volumenya delta VK-nya kurang lebih adalah F
theta K, FRK theta K dikali dengan delta AK. Tapi delta AK-nya adalah ini. Jadi ini sama dengan FRK theta K. Ini R bar sih sebetulnya. Ya. R bar K kali delta R dulu biasanya. Nah, kemudian ini adalah volume di atas daerah yang kecil ini. Kita punya yang lainnya di sini, di sini, di sini. Sama seperti ketika kita bekerja, ketika dibagi-bagi menjadi bentuk persegi panjang. Setelah kita punya volume di atas daerah yang di RC ini, kita jumlah-jumlahkan semuanya, kemudian kita ambil limitnya. Maka akibatnya nantinya si integral lipat atas daerah S FDA bisa kita hitung dengan menggunakan koordinat polar. Integral lipat atas daerah S, di sini F R theta, ini jadi R, ini jadi dr d theta. Seperti itu. Ya. Jadi ini cara kita menghitung integral lipat dengan menggunakan koordinat polar. Ya, mungkin kita beri satu contoh kecil bagaimana melakukan hal ini. Oke. Misalkan kita punya suatu daerah yang berasal dari lingkaran ini x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 4. Kemudian kita punya garis ini, mungkin jangan di sini ininya namanya, ini x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 4. Ini adalah garis x sama dengan y sama dengan akar 2. Oke. Nah, sekarang misalkan daerah S yang kita punya itu adalah daerah yang ini. Ini daerah S-nya. Kita misalkan diminta untuk hitung integral lipat dari konstan aja ya. 1 atas daerah S dA. Ya. Nah, kayak kita diminta untuk menghitung integral lipat ini. Ya. Oke. Jadi, pertama kita harus menyatakan daerah S ini ke dalam koordinat polar. Tapi mungkin sebelum itu, kita ingin melihat juga arti geometris dari ekspresi ini. Ini bisa kita anggap sebagai apa? Sebagai kita punya daerah S, kita punya sebuah objek yang alasnya S dan tingginya 1. Jadi kurang lebih kayak gini. Ya, ini tingginya 1. Kita ingin tahu volumenya. Nah, untuk bentuk ini kan yang seperti kalau nggak salah semuanya diberi nama prisma ya. Nah, untuk setiap kali kita punya prisma, volumenya kan cuma luas alas dikali tinggi. Ya, jadi sini si volumenya ini adalah luas alas kali tinggi kali 1. Jadi dalam hal ini, dalam situasi ketika fungsinya bernilai 1 di setiap titik, si volume atau ini kan integral ini menghitung volume, tapi si integral ini itu sama aja dengan luas alas dikali 1 yang sama aja dengan luas alas. Berarti ekspresi ini itu sama aja, dia menyatakan sebagai luas daerah S. Jadi dalam situasi ketika fungsinya bernilai 1, integral yang seperti ini itu sama aja menyatakan luas daerah S. Jadi ketika kita meminta menghitung ini, cara lain untuk meminta hal yang sama adalah perintahnya adalah misalkan hitung luas daerah S.
Ya, jadi menghitung luas daerah S bisa kita lakukan dengan menggunakan integral lipat atas daerah S dari 1 dA. Ya, oke. Itu aja sedikit arti geometris dari apa yang hendak kita hitung. Nah, sekarang kita harus menyatakan si daerah S ini dalam koordinat polar. Ya. Artinya, kalau kita ambil sembarang titik di sini, di daerah S, bagaimana dengan nilai R dan θ-nya? Nah, untuk menentukannya sebagai berikut. Ya. Pertama, kita buat sinar yang melalui titik pusat dan memotong daerah S tersebut. Ya. Mungkin dibuat cukup banyak. Ya. Oke. Nah, kita lihat bahwa bagaimanapun kita membuat sinar seperti itu yang lewat titik pusat dan melewati daerah S, pertama-tama dia akan bertemu dengan, jadi si sinar pertama bertemu dengan apa? Bertemu dengan garis Y sama dengan akar 2. Sinar bertemu dengan Y sama dengan akar 2. Selalu ya, ketika kita menggambar sinarnya di sini, atau ketika kita menggambar sinarnya di sini, atau di sini, atau di sini, selalu dia lewat Y sama dengan akar 2 dulu. Kemudian selalu meninggalkan kurva ini. Bagian dari kurva X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Nah, si masing-masing ini harus kita nyatakan dalam koordinat polar. Jadi ini misalkan Y sama dengan akar 2 itu adalah apa? Persamaan garis yang horizontal. Pada video sebelumnya kita sudah belajar untuk mengubahnya ke dalam koordinat polar. Ini diubah menjadi R sin theta sama dengan akar 2, berarti R sama dengan akar 2 per sin theta. Yang ini adalah lingkaran berjari-jari 2. Ini persamaan polarnya adalah R sama dengan 2. Oke. Jadi si daerah S itu batas untuk R-nya, dia pertama selalu bertemu dengan ini, jadi R-nya selalu lebih besar sama dengan akar 2 per sin theta, dan dia selalu lebih kecil dari ini. R-nya selalu lebih kecil dari 2. Oke. Nah, sekarang θ-nya. Ya. Nah, seperti tadi kita buat garis-garis, kemudian kita lihat pertama kali garis lurus tersebut menyentuh suatu titik di daerah S, titik yang mana? Dia pertama kali nyentuhnya titik yang ini. Ya. Dan terakhir dia menyentuh, kalau kita punya garis, titik yang ini. Ya. Nah, kita lihat berapa θ-nya si garis tersebut. Oke. Nah, karena ketika Y sama dengan akar 2, maka X-nya sama dengan akar 2 juga, berarti si titik ini ada di garis Y sama dengan X. Nah, garis Y sama dengan X itu memotong kuadran pertama tepat menjadi 2 bagian. Berarti sudut yang dibentuk oleh garis Y sama dengan X dan sumbu X positif adalah pi per 4. Bagaimana dengan yang ini? Ini akan, karena ini simetris, berarti ini besarnya sama aja dengan pi per 2 ditambah pi per 4. Jadi berapa? 3 pi per 4. Ya. Jadi si θ-nya dari pi per 4 sampai dengan 3 pi per 4. Oke, jadi si daerah S bisa dideskripsikan sebagai himpunan titik-titik R, θ dengan R-nya memenuhi ketasamaan ini dan θ-nya memenuhi ketasamaan ini. Ya. Jadi kalau kita mau hitung integral atas daerah S 1 dA, ini pertama yang kita lakukan, kita ubah si dA-nya, ini selalu ya, jangan lupa, karena
seringkali lupa, Anda cuma mengganti dA dengan dr d theta. Jadi satu paket. Kita gantikan dengan satu paket dengan r dr d theta. Oke. Sama dengan 1 r dr d theta. Nah, seperti halnya integral berulang untuk dy dx, untuk batas integral yang paling dalam kita gunakan batas yang masih bergantung kepada variabel yang lain. Dalam hal ini si r-nya masih bergantung kepada theta, ya. Jadi kita integralkan dulu terhadap r. Jadi r-nya dari akar 2 per sin theta sampai 2. Kemudian theta-nya dari pi per 4 sampai 3 pi per 4. Nah, si f-nya nggak berubah karena dia kebetulan konstan. Tapi katakanlah kalau misalkan si f-nya itu adalah misalkan x kuadrat y misalkan. Kita harus ubah dulu si x kuadrat y ini ke dalam polar dengan mengganti x-nya dengan r cos theta dan y-nya kita ganti dengan r sin theta. Ya, di sini kita nggak melakukan apa-apa karena satunya konstan. Diubah ke koordinat polar ya tetap 1. Ya. Jadi mengintegralkan 1 dA sama aja dengan mengintegralkan r dr d theta dengan batas-batas yang diberikan. Ya, kita bisa lanjut integralkan. Integral dari r setengah r kuadrat. Kita evaluasi di 2 dan di akar 2 sekan theta. Bukan sekan ya, kosekan sepersin. Kemudian ini d theta. Oke, kita hitung. Pi per 4 sampai 3 pi per 4. Dimasukkan, r-nya sama dengan 2. 2 dikurang, masukkan ke sini. 2 kosekan kuadrat dibagi 2. Tinggal kosekan kuadrat theta. D theta. Ya. Oke. Sekarang kita integralkan terhadap theta, jadinya 2 theta. Integral kosekan kuadrat apa? Wah. Oke, integral minus kosekan kuadrat adalah kotangan ya. Jadi 2 theta tambah kotangan theta. Kita substitusikan 3 pi per 4 dan pi per 4. Dimasukkan ke 2 theta, ya 3 pi per 4 dikurangi pi per 4 adalah pi per 2. Jadi pi ditambah cos, ini saya nggak lancar, cos 3 pi per 4 per sin 3 pi per 4 dikurang cos pi per 4 per sin pi per 4. Oke. Yang ini cos dan sinnya bernilai sama, jadi yang ini 1. Yang ini cos 3 pi per 4 itu minus cos pi per 4 ya. Karena ya ini jadi berarti ini pi kurang 1 kurang 1 gitu. Sama dengan pi kurang 2. Betul? Coba dicek. Cos 3 pi per 4 dia nilainya negatif, pi dikurang pi per 4 min cos pi per 4. Ini sin pi per 4. Ya. Seperti ini. Oke, kita coba cek secara geometris biasa ya. Betul enggak luas daerah S itu adalah pi dikurang 2. Jadi kita mau menghitung luas daerah S yang bisa kita hitung dengan cara
hitung luas tembereng ini dikurangi dengan luas segitiga yang ini. Ya. Nah, ini si temberengnya membentuk sudut pi per 2. Jadi tembereng luasnya berapa? Sudut ininya pi per 2 dibagi dengan 2pi dikali luas lingkaran yang besar. Ini lingkaran berjari-jari 2, berarti pi r kuadrat, pi kali 2 kuadrat kali 4pi. Kita sederhanakan, ini akan sama dengan pi. Itu luas temberengnya. Sekarang luas segitiga yang merah ini berapa? Karena ini Y sama dengan akar 2, jadi luas segitiga ini luasnya adalah setengah dikali tingginya akar 2. Kemudian panjang alas, karena ini jarak dari sini ke sininya akar 2, panjang alasnya adalah 2 kalinya ini. Kali 2 akar 2. Ini sama dengan 2. Berarti si luas daerah S sama dengan pi dikurangi 2. Dan itu sesuai dengan perhitungan kita menggunakan integral lipat. Ya, tentunya kita cara yang barusan geometris lebih mudah daripada menggunakan integral lipat. Tapi dalam situasi yang lain, cara dengan integral lipat kita mungkin bisa mengerjakan sesuatu, tapi kalau dengan cara geometris biasa mungkin kita nggak bisa. Ya, jadi ini cuma untuk memverifikasi saja bahwa apa yang kita hitung adalah betul-betul daerah S yang kita verifikasi dengan cara perhitungan langsung bahwa memang luas daerah S itu adalah pi dikurangi 2. Oke, udah cukup panjang. Integral dengan koordinat polar ini akan banyak hal-hal yang lainnya yang menarik ketika kita bisa melakukan integral dengan menggunakan koordinat polar. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu bermatematika. Bye-bye.